Orang itu bergaul karena ya syariat Islam yang memerintahkan kita untuk bersabar ya, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Jangan kepada istri, jangan kepada suami. Kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik, jamaah. Itu menjadi perekat, jamaah. Ada juga seorang wanita yang sudah tua renta, tua. Dia ditanya, ibu masih ada suaminya? Kayaknya di Turki itu, kalau anda lihat bahasanya, makan kata dia, enggak, meninggal. Kapan meninggal suaminya? 2 bulan yang lalu. Kata presenternya, engkau jadi sedih banget, kata dia. Enggak, anda enggak sedih, kata dia. Kenapa? Dia bukan orang baik, bukan orang baik dia. Itu jangan. Kenapa perempuan ini 50 tahun berumah tangga dan ketika suaminya meninggal, dia tidak puji suaminya. Dan padahal kita ini butuh pujian, bukan pujian ya, kita ini butuh pengakuan dari istri kita kalau kita orang baik. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang pertama menggugat kita siapa? Istri kita. Istri antum yang gugat antum. Orang tua ya mungkin ya ridho sama anaknya, anaknya mungkin durhaka dimaafkan ya. Tapi ada istri yang mungkin gak ridho dia. Dia akan mengatakan dalam dirinya, gak apa-apa bang kau zalimin aku sekarang bang. Tapi ada hari di mana aku bisa mengadukan engkau kepada pencipta langit dan bumi ini. Tadi sahih jamaah. Baik, kalau bicara sabar, jadi sabar tadi menahan diri ya. Ingat, menahan diri agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak melakukan perbuatan yang memang gak seharusnya. Dan Allah mengatakan, minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan wasiat ini berat. Maka sebagian orang ketika dikasih nasihat sabar, sabar kata dia. Loh Ustaz, sampai kapan ana bersabar? Dia langsung nolak, seakan-akan enggak, ana mau solusi lain. Loh, solusinya itu sabar. Dan Allah sudah suruh kita. Namun kesabaran itu memang membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang yatasabbar, yang berusaha untuk sabar, yang dia menghibur dia mengatakan sabar, dunia ini hanya sementara, semua musibah itu akan berakhir, bukan hanya engkau yang kena musibah, sabar, ayolah sabarlah katanya. Buat apa engkau marah-marah? Buat apa engkau teriak-teriak? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Terus dia berperang dengan bisikan jiwanya, dan itu yang disebut sabar. Dia menyabar-nyabarkan dirinya. Kalau anak nggak sabar Ustaz, udah habis orang itu Ustaz. Iya, betul. Makanya ketika seorang berpuasa di bulan sabar itu, lalu ada yang menantang dia, ngajak berantem dia, nyakitin dia, apa yang harus dia katakan kepada dirinya? Ini shaim, aku puasa, nanti habis tarawih ketemu ya. Enggak kayak gitu dia berusaha untuk nahan diri. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Terakhir Allah kasih hadiah buat dia. Dia jadi orang penyabar. Dan Allah yang membuat dia minas sabirin. Ada usaha dari kita jamaah. Kemudian wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi karunia apa ya, atau ini pemberian Allah SWT yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu juga karunia dari Allah SWT. Kenapa kok sabar itu jadi karunia yang terbaik dan terbesar? Karena semuanya membutuhkan kesabaran. Antum duduk di sini butuh sabar nggak? Jangan duduknya, berangkat dari rumahnya. Kadang-kala antum lihat flyer, ya Allah, kenapa kajiannya habis subuh? Ya Allah, jadi sudah hati.
Astagfirullahaladzim, ya berangkatlah, disabar-sabarin. Pasang alarm jam berapa tuh pasang alarmnya? Ada yang jam 2, bayangin, ada yang jam 2 jemaah. Jam 2 bangun, ya Allah masih ada waktu, nambah dikit lah gitu kan. Nambah dikit, ternyata adzan subuh baru bangun. Iya, membutuhkan kesabaran. Artinya antum datang kajian, tadi sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah. Dan subhanallah, Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari beberapa ulama bahwasanya yang disebut as-sabirun itu bukan yang sabar menghadapi musibah aja, jemaah. Jadi yang sabar dalam 3 perkara ini itu baru dapat predikat as-sabir. Kalau sabir menghadapi musibah, ya dia sabar menghadapi musibah ini aja. Makanya ada orang-orang yang kadang-kala sabar ditinggal mati anaknya, tapi nggak sabar sholat dia, nggak sabar. Ada orang-orang yang sabar ketika kakinya harus diamputasi atau dia harus operasi karena dia naik sepeda, ya, kemudian jatuh, sabar dia sudah. Tapi ke masjid sulit kakinya untuk melangkah, nggak sabar dia. Hari ini hari Jumat, antum akan melihat orang-orang yang sabar menghadapi musibah, tapi kadangkala sholat Jumat nggak sabar. Dia berdiri di saf terakhir melihat imam ya. Karena datang telat nggak ada tempat kan, biasanya nunggu orang-orang berdiri nantinya. Sambil dia sabar berdiri itu ya. Subhanallah. Tapi nggak sabar untuk datang di awal waktu. Jadi bicara sabar itu, sabar dalam 3 perkara tadi. Ya makanya tidak ada pemberian Allah yang lebih luas daripada kesabaran. Ketika orang menghadapi sesuatu yang berat, bagaimana para sahabat menghadapi musuh-musuh, doa mereka, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan buat kami kesabaran. Tuangkan ya Allah. Jadi penuhin hati kami dengan kesabaran. Kenapa ya? Kita harus menghadapi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan subhanallah, Nabi SAW itu kadang-kala menyenandungkan ada satu potongan bait syair. Beliau bukan penyair. Beliau menyenandungkan bait syair yang bunyinya, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Sebelum itu, bait itu mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari ini akan menyingkap sesuatu yang kau nggak tahu sebelumnya. Dan akan datang dengan berita-berita yang engkau tidak punya kesiapan menerimanya. Nggak siap menerimanya. Akan datang loh jemaah. Kenapa? Inilah kehidupan. Kita akan, tadi yang sampaikan, tahu-tahu antum dapat surat di PHK. Antum nggak kebayang akan di PHK. Orang itu ketika bekerja dia berharap sampai pensiun. Nggak ada dalam berita dia, mungkin kayaknya anak di PHK Ustaz. Kira-kira kapan? Ya 2-3 tahun lagi, nggak ada. Atau mungkin ketika memang perusahaan sudah kolab dan akan mengurangi pekerjanya, oh dia mulai mempersiapkan diri. Boleh jadi anak termasuk yang akan di PHK. Ketika COVID ya Mas, anak itu mengisi kajian online di perusahaan Kalimantan itu selama 3 bulan kalau nggak salah ya. Tiap bulan ngisi, karena mereka mengatakan, Ustaz, ini akan ada pengurangan 60.000 karyawan Ustaz. Kata mereka, kita perlu persiapkan hati mereka Ustaz. Persiapan dengan apa? Dengan kajian. Tapi kan mereka udah dapat kabar, kemungkinan 3 bulan lagi akan ada 60.000 karyawan yang di PHK. Bayangin ya, bagaimana mereka, apa anak, apa dia, kayaknya bukan anak, kayaknya dia yang di PHK. Ini bukan 2 orang antara satu sama satunya, ini antara 60.000 orang yang akan di PHK. Subhanallah. Baik, Allah suruh kita meminta tolong dengan kesabaran. Wassalah, dan sholat. Wasiat ini adalah sesuatu hal yang berat jemaah. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini
Sebagian penafsir mengatakan berat itu sholat yang berat. Sebenarnya enggak, wasiat ini berat. Dua-duanya, sabar dan sholat itu berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk, yang tunduk. Siapa yang disebut orang yang khusyuk? Di ayat selanjutnya Allah sebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Yakin. Keyakinan ini yang membuat berat jadi ringan, pahit jadi manis, jauh jadi dekat. Keyakinan. Aku akan berjumpa sama Allah gitu loh. Aku gak lama hidup di dunia ini. Dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tadi ayat yang pertama di Al-Baqarah ya. Di ayat yang kedua itu di surat Al-Baqarah juga. Di ayat 153 sampai 157 insyaallah. Nah. Tapi di ayat itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi bayangin di satu surat ya, kalau antum hatam Al-Baqarah, antum dapat 2 wasiat ini. Di ayat yang kedua Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk yang beriman. Baik, Anda mau tanya, berapa kali Allah memanggil orang-orang beriman dalam Al-Quran? 84, 83. Nggak yakin antum. Yakinnya 83. Kurang. Apa? Kurang juga sebenarnya. Nah, siapa yang menjawab? 89, Masya Allah. Mau ini apa amplop? Mau yang mana? Kasih pilihan Ustadznya ini. Masya Allah, kasihkan dua-duanya ya. Nah, 89 kali. Jadi 90 kurang 1. Itu panggilan khusus buat orang-orang beriman. Dan orang beriman ini masih dipanggil lagi dengan manusia. Ya ayyuhan nas. Masuk orang beriman di sana. Ya ayyuhal insan. Masuk lagi orang beriman di situ. Ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tolong antum jangan, apa bahasanya sekarang kalau orang bikin konten, jangan skip ya. Ya jangan skip. Ketika lewat itu jangan skip. Antum berhenti dulu lah. Antum buka terjemahannya. Karena insya Allah antum tahu ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sudah. Ada 89 kali. Jadi kalau antum hatam Al-Quran, berarti insya Allah antum sudah mengkaji 89 panggilan itu. Berhenti antum baca terjemahannya. Apa sih yang Allah akan berikan kepada anda dengan panggilan ini? Karena jamaah, banyak orang-orang kehilangan bonus, kehilangan manfaat, kehilangan ya hal-hal yang menguntungkan dia karena dia nggak dengerin panggilan. Di perusahaan kadang-kadang ada pengumuman gitu ya, ada pengumuman di kampus juga, anak-anak yang kuliah, banyak mahasiswa yang nggak baca pengumuman, tahu-tahu KKN ditutup. Ya Allah, anak nggak tahu loh, gimana sih? Kok antum nggak tahu? Kan udah diumumkan. Kapan diumumkan? Ya udah berapa kali diumumkan. Tapi ketika pengumuman itu disampaikan, antum main handphone, sibuk dengan handphone antum. Jadi nggak dengar pengumuman itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau dengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu itu. Pasang telingamu itu, pendengaranmu engkau pasang. Kenapa? Orang yang sedang sibuk dengan handphonenya nggak dengar jemaah. Makanya kenapa sebagian istri itu ngeluh, atau sebagian suami mengeluhkan istrinya, aku panggil istriku nggak dengar Ustaz. Memang tadi ketika dia sibuk membaca sesuatu, dipanggil nggak dengar jemaah. Maka tinggalkan semua aktivitas, antum dengarkan ya ayyuhalladzina amanu. Di situ kata Abdullah bin Mas'ud, ada kebaikan yang sedang Allah hendak sampaikan kepada engkau, atau ada keburukan yang Allah ingin peringatkan dirimu agar tidak sampai terkena keburukan ini.
Di sini Allah memanggil orang-orang berista'inu bis sabri was salah. Sejatinya kita itu minta tolong sama Allah, jemaah. Setiap salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah kasih arahan. Nih, engkau minta tolong kepada Allah, Allah kasih arahan. Caranya dengan sabar. Berusaha untuk sabar. Yakin bahwasanya musibah yang Allah turunkan itu sesuai dengan kemampuan anak. Kalau anak nggak mampu, nggak mungkin akan melimpah. Ketika orang yakin dengan itu, dia akan sabar, jemaah. Wassalah, salat. Tetap dengan salat. Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Beliau kalau dirudung permasalahan, beliau larikan kemana? Salat. Salat itu tempat untuk minta pertolongan sama Allah. Jadi kadangkala ada orang yang punya musibah, punya masalah, larinya kemana, jemaah? Di negeri kita ini ada tempat pelarian buat orang-orang yang suntuk, ya, yang galau. Kemana? Di mana, jemaah? Pegunungan, psikolog, mana lagi? Dukun, mana lagi, jemaah? Karaoke. Antum tahu, orang-orang di tempat karaoke itu ingin apa? Adulah, untuk menghilangkan kepenatan. Aduh, ini itu. Dia punya ruangan khusus untuk mengekspresikan, mengungkapkan isi hatinya. Nyanyi terus. Dia pikir selesai urusannya. Nggak selesai. Tempat untuk mengungkapkan isi hatimu itu sholat. Sholat. Maka kita perlu mengajarkan hal ini. Cuma orang-orang yang ke karaoke itu nggak datang kajian. Gimana tugas antum sekarang? Bisa antum bikin selebaran kecil lah, yang isinya ayat ini. Duduk di pintu di parkiran karaoke antumnya. Ini dakwah loh, jemaah. Ini dakwah. Antum berdiri di situ, setiap orang datang, fadhil Pak, Insya Allah. Mampu nggak antum? Bisa nggak? Mau nggak? Waduh, Zat. Antum kasih orang aja. Orang-orang kan ada yang biasanya nyebarin apa? Brosur-brosur. Antum kasih full, jangan kasih bagus. Antum berdiri di sana, setiap orang masuk tempat karaoke kasih ini. Ya kasih iklan dikit lah, apa? Bawahnya wasta'ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Seperti itu. Semoga ketika dia baca itu nggak jadi masuk ya. Antum ditegur sama satpamnya. Kenapa setiap orang yang masuk sini kok nggak jadi? Dilihat sama satpamnya, Allah Akbar. Iya, mau resign juga kata dia mungkin. Kita ini kadangkala punya potensi berdakwah, tapi kita tidak lakukan itu. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apa nggak bisa antum sampaikan ini? Walaupun antum cari tempat-tempat orang yang punya masalah, antum bawa itu ke pengadilan. Orang yang sedang sidang, ketahanan, orang yang sedang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, antum kasih, fadhal. Fadhal. Jamaah, kita punya waktu yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana antum bisa beramal? Salat. Nabi kalau punya masalah salat. Abdullah bin Abbas itu pernah dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah mungkin ya. Dalam safar beliau dapat berita kematian saudaranya, Qutham kalau nggak salah, atau putrinya disebutkan dalam riwayat itu. Beliau mengungkapkan ucapan kesedihan beliau ya. Beliau ya tentunya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau turun dari kendaraannya.
Beliau minggir di jalan itu. Kemudian beliau sholat. Allahu Akbar. Sambil beliau membaca ketika jalan itu, wasta'inu bisabri wassalah. Artinya berat menghadapi musibah itu. Iya. Terus gimana Ustaz? Apa yang harus Anda lakukan? Allah udah kasih solusi. Karena orang yang kena musibah itu perlu dia mengungkapkan isi hatinya, perlu. Makanya nangis itu boleh. Sedih itu boleh. Dan orang itu ingin melakukan sesuatu. Iya, engkau ingin melakukan sesuatu. Ya udah, engkau sholat. Tinggalkan orang-orang itu. Sholat Abdullah bin Abbas. Setelah sholat antum akan rasakan, ya Allah jadi lebih tenang ya. Cuma sholatnya harus khusyuk. Dan biasanya orang kalau kena musibah khusyuk sholatnya. Makanya orang-orang yang di soft pertama itu biasanya banyak masalah gitu ya. Kalau masalahnya sedikit ada di mana? Belakang tuh. Saya sedikit, alhamdulillah kata dia. Yang bersandar itu, nggak punya masalah. Nah, cuma masalah di punggung ada. Nah, jemaah, kita minta tolong sama sholat. Perbanyak sholatmu. Yang punya masalah, anaknya mungkin kurang berbakti. Perbanyak sholatnya. Sampai Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku akan tambah sholatku, kata dia, agar Allah menjagamu untukku, kata dia. Nambah sholatnya. Jadi apapun masalahnya, ketika antum tahu solusinya itu ada di sabar, antum nahan diri, terus menahan diri, yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti indah gitu. Kemudian antum sholat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu Allah di ayat selanjutnya mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tuh, sebagian sahabat keluarganya meninggal dunia, tewas di medan perang. Jangan kalian berkata orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak. Bal ahya, mereka hidup. Memang jasad mereka mati, tapi mereka hidup di tempat yang lainnya. Walakin la tash'urun, cuma kalian tidak merasakan hal itu. Ketika selesai perang Uhud, ada seorang wanita yang disebutkan kerabatnya banyak meninggal dunia, suaminya, anaknya, saudaranya ya. Ketika berita kematian itu datang kepada dia, ya dia harus menyabarkan dirinya. Maka dia bertanya, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana Rasulullah SAW? Karena banyak yang mati. Dia kepingin tahu kondisi Nabi SAW. Maka dikatakan, huwa bi khair. Nabi baik-baik. Kata perempuan ini, hatta aro, aku nggak tenang, aku nggak nyaman hatiku sampai aku melihat Nabi SAW. Artinya dengan beban yang datang kepada dia, dia ingin melihat Rasulullah SAW. Akhirnya dikasih jalan dia menghadap kepada Nabi SAW. Nabi terluka, tapi beliau alhamdulillah. Lalu perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalalu. Semua musibah itu ya Rasulullah, setelah aku melihatmu nggak apa-apa, ringan ya Rasulullah. Wallahi sahih jemaah, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat ini lebih daripada musibah ditinggal mati Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi pernah mengatakan alaihissalatu wassalam, barang siapa yang ditimpa oleh musibah, falyatasalla bi musibati, hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibahku. Itu kalau antum cinta sama Nabi SAW. Karena kita nih akan sedih ketika ditinggal mati orang-orang yang kita cintai. Dan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, gak beriman loh seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in.
Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Jadi kita perlu menghadirkan ketika sedang terkena musibah itu dengan ditinggal mati Nabi SAW. Lalu Allah katakan walanabluwannakum. Nah, ini berkaitan dengan meminta tolong dengan kesabaran. Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Ini sebuah kepastian dan keniscayaan yang gak mungkin kita keluar dari masalah. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bentuknya apa? Bisyai'in minal khauf. Sedikit rasa takut. Kita punya rasa takut. Takut sakit. Kenapa banyak orang ketika makan sekarang menghindari jeroan? Kenapa? Takut. Ada rasa takut. Padahal makanannya enak ya dia, aduh, takut. Takut penyakit, ya, takut kemiskinan, takut bang. Kenapa antum lihat yang namanya asuransi itu laris ya, Kenapa? Takut. Ketakutan inilah yang membuat orang akhirnya asuransi. Kalau asuransinya haram, berarti dia nggak takut sama neraka. Dia takut terluka tubuhnya, dia takut baret mobilnya, tapi dia nggak takut tubuhnya dibakar di neraka. Seharusnya takut kepada neraka itu juga harus kita tumbuhkan di diri kita. Saya merasa takut ya, lapar, walju, wanaksin minal amwal, kekurangan harta. Antum merasakan dagang ini itu, ya Allah Ustaz, sekarang penghasilan menurun. Kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kekurangan harta. Anak ini piara domba sama. Anak piara domba. Ya, ada sepupu yang piara. Suatu hari dia datang kepada anak. Ustaz, anak minta maaf Ustaz. Kenapa? Anak nggak cerita sama Ustaz katanya. Cerita apa kata dia? Ya, domba-domba yang mati itu udah nggak cerita sama Ustaz. Supaya nggak sedih Ustaz. Ya betul lah, ngomong kayak itu saudara. Betul. Daripada kita sedih jamaah, ya udahlah. Nanti terakhir kita lihat ada untungnya apa enggak gitu. Kalau setiap mati laporan, Ustaz hari ini dombanya 2 mati. Ya Allah, besok Ustaz anaknya lahir prematur Ustaz. Kemudian meninggal dunia. Ya Allah, sudah nggak usah cerita. Iya, Allah akan kasih ujian kekurangan harta. Ada jamaah. Kekurangan harta itu. Antum pulang dari sini, tahu-tahu sandalnya hilang. Ya Allah, mana masih ada aja yang ambil sandal itu. Itu ujian dari Allah. Motornya hilang, mungkin nggak motor antum hilang? Datang, ya Allah. Kok motor ana yang hilang bukan ini? Kenapa antum ngatur takdir Allah itu jemaah? Ini ujian buat antum gitu loh. Antum kepingin seharusnya fulan Ustaz. Fulan itu sering telat sholatnya. Kenapa kok ana yang soft pertama dikasih? Iya, kalau fulan dikasih ujian motornya hilang, bahaya. Dia nggak sabar. Tapi karena antum imannya kuat, kasih motor hilang. Allah gitu Ustaz ya. Iya. Jadi bala itu sesuai dengan kadar keimanan loh jemaah. Sesuai. Jadi sebagian orang mengatakan Ustaz, dulu Ustaz ketika anak belum hijrah, anak biasa-biasa aja Ustaz. Tapi kenapa setelah hijrah, ya Allah ujian itu terus datang Ustaz. Iya. Karena kalau ujian ini datang ketika engkau belum hijrah, boleh jadi engkau murtad pada waktu itu. Dan Allah berikan ujian kepadamu sekarang ini, engkau semakin kencang sholat malamnya. Itu jemaah. Jadi Allah akan kasih ujian kekurangan harta, kemudian wal anfusi was samar, kekurangan ditinggal mati orang-orang yang dicintai, kemudian gagal panen ya, wa basyiris sabirin.